Kita punya dua orang kawan ya. Ini Dr. Ar-Razi Hashim dari Riau. Hah? Oh, Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Karena saya sering acaranya banyak di Riau. Anak-anak Riau sering posting foto dan acara beliau. Dan ini dari Jakarta. Kita ini ingin mensinergikan ya, membangun sinergi para asatid yang muda-muda ini untuk membangun tradisi keilmuan seperti itu. Kita ini kalau ada majelis taklim mereka, kita datang untuk perdamaian. Ini kan namanya perdamaian kan? Cuma perdamaian membawa pertanyaan yang menggoda. Itu cara itu. Ya nanti tanya sama Habib Ghaib, sama Dr. Ar-Razi, Ustaz, apa nanti yang ditanyakan? Kasih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira jawabannya membingungkan. Maju kena, mundur kena. Harus seperti itu. Artinya apa? Jangan takut menghadapi Wahabi. Enggak perlu takut. Wahabi takut pada kita. Ada kawan saya dulu kuliah di Bogor. Kawan-kawannya Salafi. Gimana Ustaz? Kawan saya ini Salafi semua. Tak kirimi buku ini, kasihkan sama. Begitu buku saya dikasihkan pada ini bukunya guru kami. Loh, minta maaf ya. Lah kenapa? Kita ini haram baca buku beliau Ustaz Idrus. Kalau mereka ini baca buku kita sudah diharamkan. Kalau kita gak diharamkan, baca aja. Kalau udah setuju ya disalahkan. Kalau gak bisa menyalahkan, ketemuan dengan saya. Kita ajari nanti cara menyalahkan. Harus seperti itu memang. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang kelompok pemenang. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang At-Taifatul Mansurah. Jadi golongan yang diberi pertolongan oleh Allah. Kalau Wahabi itu cuma ngaku-ngaku. Mereka bilang At-Taifah Al-Mansurah. Golongan yang diberi kemenangan. Diajak ketemu gak mau. Katanya menang, kok gak mau. Kan dibanding Mu'tazilah, Syiah, Wahabi ini paling baru. Wahabi ini penakut. Takut sama siapa? Sama Syiah lah takut Wahabi. Mengapa? Karena Syiah punya ilmu kalam. Wahabi gak punya ilmu kalam. Dan mengharamkan ilmu kalam. Saya ini pernah diundang orang Wahabi menjelaskan kesesatan Syiah. Saya pakai teori ilmu kalam, cuma gak bilang ilmu kalam. Mereka ngangguk-ngangguk gitu. Ini mengharamkan tapi ngangguk-ngangguk gitu. Mereka ini mengangguk-ngangguk. Nah, kaidah-kaidah keagamaan ya, seperti di dalam ilmu kalam perlu dikuasai. Mengapa? Karena kalau kaidah-kaidah agama itu dikuasai, insya Allah kita mudah mengatasi fahaman-fahaman ya atau serangan-serangan dari kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah. Karena kaidahnya itu yang penting. Kalau Wahabi ini yang sudah lama ya, sama Wahabi ini gak bertengkar sudah lama. Karena Wahabi bukan tidak munadzarah, tidak polemik sudah lama. Mengapa? Mereka gak mau. Kalau ketemu dengan kita ya ngajak persaudaraan, ngajak apa? Saya ini yang terakhir dialog itu di Bitung 2018 Sulawesi Utara. Yang nantang itu Salafi Wahabi. Akhirnya oleh pengurus NU, Salafi Wahabi diundang, Muhammadiyah diundang, LDII diundang. Padahal yang nantang-nantang tuh yang Salafi. Mana ustadznya? Ayo bawa ke sini. Debat dengan saya. Begitu didatangi lari keluar kota katanya. Tahun lalu ada masjid di kampung di Jember. Ustadz Salafi tiap 2 minggu bikin acara di situ. Dan pesertanya dari luar semua. Acara kira-kira kurang 3 hari saya dengar kabar. Itu sudah beberapa bulan katanya rutin. Ini gimana Kiai acara di sini?
Loh, saya kok baru dengar. Ya sudah, akhirnya Rois Syuriah MWCNU kebetulan masih keluarga dengan saya telepon. Kiai, ini di masjid daerahnya antum, daerah sini ada acara ini tiap 2 minggu. Ini salafi ini. Loh, terus ini ya apa? Lah harus dihadapi. Hadapinya bagaimana? Loh, bagaimana? Ya datangi. Bukan bagaimana. Gini aja sudah. Ini acaranya akan malam Sabtu, besok malam. Waktu itu hari Kamis. Nah terus, besok setelah Jumat, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang muda-muda sekitar sana kumpulkan. Sampean kantor Syuriah NU. Bilang saya mau datang. Akhirnya ustadz-ustadz yang muda-muda, ternyata kiai-kiai sepuh juga hadir. Saya datang, saya bawa murid 2 orang. Murid-murid saya ini sudah menghafalkan buku Pintar Berdebat dengan Wahabi. Dan sudah baca bolak-balik Wahabi Gagal Faham. Saya punya buku Wahabi Gagal Faham, tebalnya 600 halaman 2 jilid. Inginnya 10 jilid. Cuma belum sempat nulis lagi. Baru 2 jilid. Saya suruh menghafalkan memang. Dan ustadz yang ceramah itu saya tahu. Karena tahu saya cari bukunya. Bukunya saya kumpulkan, ini pikirannya. Ini kamu pelajari, ini bantahnya di sini. Murid saya itu anak Banten, anak mana ya? Daerah ini. Daerah Banten. Tapi sudah pandai baca kitab memang sama kawannya. Saya suruh naik motor karena saya bawa mobil. Kamu naik motor nanti pulang setelah selesai acara. Saya kumpulkan, saya provokasi. Wahabi ini bahaya. Karena Wahabi ini merusak. Wahabi ini maling. Apa maling itu? Bukan maling jambu. Kalau maling jambu itu kan orang gondrong kan, suka mencuri jambu. Nah, Wahabi ini maling akidah. Pokoknya saya provokasi. Wahabi ini bahaya. Akhirnya kiai-kiai itu marah semua. Ya gimana ini Gus? Gimana ini? Lah makanya jangan tinggal diam. Nanti ini acara Wahabi ada di sini. Ini harus diselesaikan. Kemudian murid saya ini 2 orang datang ke majelis itu. Doktor siapa itu Wahabi. Begitu saya kasih pertanyaan. Nanti ini pertanyaannya. Bertanya tapi menyalahkan dan nggak bisa dijawab. Begitu seminar dimulai, ceramah dimulai, dapat beberapa waktu, kawan ini intrup, Ustadz, boleh nggak tanya istifadah Ustadz? Tanya apa? Ya tanya sudah, pertanyaannya menyerah. Ustadz tadi bilang begini, kan di kitab begini, hadisnya begini. Kok bisa Ustadz bilang begitu? Tidak sesuai Al-Quran hadis. Ustadz bilang begini, loh di kitab begini lah. Ini Al-Quran, udah sesuai. Tolonglah Ustaz, bicara yang benar. Langsung pucat itu. Doktornya langsung pucat, alumni Madinah. Dan alhamdulillah sejak saat itu gak ada lagi. Pengajian itu rutin pindah, entah pindah kemana itu. Nanti kalau ketemu tak datangi lagi. Nah, para ulama kita dulu seperti itu memang. Imam Asy'ari itu, kalau ada orang Mu'tazilah bikin majelis, datang beliau. Dan beliau ikhlas karena Allah. Kalau yang disampaikan benar ya diam. Tapi kalau salah diluruskan. Karenanya murid-murid beliau ada yang mantan Syiah, ada yang mantan Mujassimah, mantan macam-macam muridnya. Didatangi. Dan murid-muridnya juga begitu. Para ulama Asy'ariyah itu memang kalau orang ceramah didatangi ceramahnya. Kalau omongannya salah dilawan. Kalau orang menulis kitab dikarang kitab juga, dibalas dengan kitab. Ini para ulama kita memang benar-benar kreatif. Ada ulama yang terkenal ya, di dalam munazarah itu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mungkin sahabat kita Al-Ustaz Ad-Doktor Ar-Razi ini tafaul dengan beliau. Min Allahumma. Imam Ar-Razi ini kalau berdebat dengan Mu'tazilah tidak menyalahkan, tapi memperbaiki hujah mereka. Mu'tazilah kalau berhujah oleh beliau, kamu kalau berhujah jangan begitu.
hujah kamu lebih kuat begini. Jadi ditolong, yang kuat begini hujah kamu. Cuma setelah itu dipatahkan oleh beliau. Tapi begini cara menyalahkan. Ini Imam Ar-Razi. Dan para ulama kita tuh luar biasa memang di dalam menghadapi orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Syiah. Ya karena memang terlatih. Dan ini dimanapun kita ini sebenarnya ingin membentuk apa namanya ya, tim pemburu kajian-kajian gak bener itu, agar nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan menggoda. Dulu di Jakarta Utara, Islamic Center di mana itu? Dekat Pelumpang ya, Kramat Tunggak. Tahun 2008. Kawan-kawan Aswaja NU Jakarta Utara telepon saya. Ini gimana Ustaz? Apa? Ini ada 2 Ustadz Wahabi. Ini tiap setengah bulan bikin kajian di sini. Kramat Tunggak. Lah terus, ini fatwanya gak enak, syirik kafir. Ya datangi. Kalau gak enak, jangan diem. Caranya gimana? Gini aja, kamu cari orang 5 dengan kamu. Nah terus akhirnya dicari. Ada Ustadz Ali Rahmat dari Kemayoran Jakarta Pusat. Terus Kiai Misbahul Munir Jakarta Utara itu ya. Terus Ustadz Abdus Salam kawannya Dr. Ar-Razi ini. Terus kawan saya ada 5 orang. Gimana caranya? Saya ini kan sudah sering kan mengkondisikan cara mengganggu acaranya orang itu. Cara menggoda. Gini, kamu berlima duduk di antara jamaah, duduknya jangan berkumpul, berpencar. Terus nanti ketika mereka di tengah-tengah ceramah, kalian berlima angkat tangan bareng. Intrup Ustaz, intrup. Kalau 5 orang berpencar dikiranya kan banyak kan. Akhirnya karena yang intrup ini 5 orang seakan-akan mewakili mayoritas. Akhirnya yang 2 orang narasumber ini diam, ya silahkan. Maju 5 orang langsung ambil mikrofon. Dan mereka memang ustadz-ustadz, alim-alim di pondok. Disalahkan, Ustaz, kalau ceramah jangan begitu. Masa bilang, kan di kitab begini. Diterangkan katanya, gimana Ustaz, kalau debat aja katanya. Daripada kita ini menyalah-nyalahkan orang yang disalahkan gak ada. Kalau debat bagaimana? Satunya bilang, afwan, kita tidak siap kan. Sampean ya apa? Gak siap juga kan. Akhirnya setelah itu mereka hati-hati. Ini cara memang. Pokoknya nanti kalau mau mendatangi majelis-majelis mereka, kirim WA ke saya, tak kirimkan soalan. Dan jangan takut, harus berani. Ini contoh yang dengan terusannya tadi ya, dengan siapa? Wahabi. Dengan liberal. Ini contoh ya. Tahun 2007. Saya ini diundang LBM PBNU berdialog dengan liberal tentang relasi suami istri. Syekh Nawawi Banten menulis kitab berjudul Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain, tentang hak-hak suami istri. Lalu kitab Syekh Nawawi Banten ini dibantah oleh orang liberal. Ada kelompok liberal di Jakarta Selatan, pusatnya Ciganjur. Entah rumah siapa di Ciganjur itu. Membuat forum namanya FK3, Forum Kajian Kitab Kuning. Kitab Uqudul Lujain ini ditahqiq, disalah-salahkan. Syekh Nawawi Banten dinistakan. Akhirnya saya waktu itu masih di pondok, tahun 2003. Oleh kiai-kiai NU di Pasuruan disuruh menulis bantahan. Akhirnya kita tulis bantahan, yang nulis saya. Jawaban terhadap liberal. Lama-lama setelah buku ini terbit, yang liberal itu kita kirimi, diajak ketemuan, gak mau. Akhirnya lama-lama tahun 2007, yang sekarang wakil presiden ya Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mudah-mudahan Allah menguatkan beliau memimpin kita menjaga umat Islam. Amin Allahumma. Acara ke Pasuruan. Sampai di Pasuruan oleh NU dikasih buku yang kita tulis.
Nah, karena ini ada hubungannya dengan NU dan Syekh Nawawi Banten, Kiai Ma'ruf instruksi kepada LBM PBNU agar mempertemukan dua kubu. Saya dan kubunya liberal itu. Akhirnya yang dari kubu pro Al-Qudullah jangan cuma saya sendirian dari Jawa Timur. Yang liberal ini banyak kawannya. Di lantai 4 PBNU itu pakai meja bundar. Saya kan nggak ada kawannya, karena nggak punya kawan. Ada kawan-kawan alumni Sidogiri 5 orang kuliah di Tazkiyah, di Sentul ya, di Tazkiyah Institute itu. Golongannya Abdus Salam siapa saya panggil, karena dulu waktu di pondok murid saya. Besok tanggal sekian jam sekian ketemu di PBNU. Ada apa Ustadz? Saya ini mau dikeroyok sama orang liberal. Kamu yang harus membantu. Siap. Ngumpul. Datang awal, sebelum mereka datang kita meeting. Kawan 5 orang. Ya apa caranya Ustaz? Kamu diam aja lah. Yang penting nanti kamu 5 orang duduknya berpencar. Ini kan posisinya meja bundar. Terus ini kan debat. Setiap saya menyalahkan liberal dapat 2 poin, kamu tepuk tangan bareng berlima. Ini untuk apa namanya, menjatuhkan mental. Kita ini kok dikeroyok, ya kita bikin strategi. Akhirnya pada waktu pertemuan di PBNU, yang membaca makalah dari mereka ini pimpinannya Ibu Sinta, liberal. Nah, di makalahnya Bu Sinta ini isinya apologi, pembelaan diri. Orang ini kalau sudah pembelaan diri berarti kan terdakwa kan, berarti kan sudah apa, merasa bersalah. Kita diam. Saya bikin makalah juga 3 halaman, isinya menyalahkan semua. Orang itu kalau berdebat jangan apa namanya, usahakan yang disampaikan itu menyerang. Kalaupun menjawab, jawabannya serangan balik. Harus seperti itu. Itu caranya berdebat. Nah, makalah saya ini 3 lembar menyalahkan pihak lawan semua. Setiap dapat 2 atau 3, 5 orang ini tepuk tangan. Karena tepuk tangan, yang liberal tepuk tangan semua. Menyorak kawannya sendiri. Padahal itu kawan saya yang saya suruh itu. Ini memang cara berdebat. Ya itu caranya. Jangan takut. Datangi. Insya Allah nanti di antara mereka ya pasti ada yang kembali ke dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang ingin kita coba bangun di Indonesia. Kita punya 2 orang kawan ya. Ini Dr. Ar-Razi Hashim dari Riau. Hah? Oh, Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Karena saya sering acaranya banyak di Riau. Anak-anak Riau sering posting foto dan acara beliau. Dan ini dari Jakarta. Kita ini ingin mensinergikan ya, membangun sinergi para asatid yang muda-muda ini untuk membangun tradisi keilmuan seperti itu. Kita ini kalau ada majelis taklim mereka, kita datang untuk perdamaian. Ini kan namanya perdamaian kan? Cuma perdamaian membawa pertanyaan yang menggoda. Itu cara itu. Ya nanti tanya sama Habib Ghaib, sama Dr. Ar-Razi, Ustadz, apa nanti yang ditanyakan? Kasih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira jawabannya membingungkan. Maju kena, mundur kena. Harus seperti itu. Artinya apa? Jangan takut menghadapi Wahabi. Enggak perlu takut. Wahabi takut pada kita. Ada kawan saya dulu kuliah di Bogor. Kawan-kawannya Salafi. Gimana Ustaz? Kawan saya ini Salafi semua. Tak kirimi buku ini, kasihkan sama. Begitu buku saya dikasihkan pada ini bukunya guru kami. Loh, minta maaf ya. Lah kenapa? Kita ini haram baca buku beliau Ustaz Idrus.
Kalau mereka ini baca buku kita sudah diharamkan. Kalau kita gak diharamkan, baca aja. Kalau gak setuju ya disalahkan. Kalau gak bisa menyalahkan, ketemuan dengan saya. Kita ajari nanti cara menyalahkan. Harus seperti itu memang. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang kelompok pemenang. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang at-Taifatul Mansurah. Jadi golongan yang diberi pertolongan oleh Allah. Kalau Wahabi itu cuma ngaku-ngaku, mereka bilang at-Taifah al-Mansurah. Golongan yang diberi kemenangan. Diajak ketemu gak mau. Katanya menang, kok gak mau.